Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Kalian pasti sering dengar kan tentang perdebatan soal rokok. Ada yang bilang rokok itu cuma makruh, ada juga yang tegas bilang juga haram. Tapi pernah gak sih kalian benar-benar ngulik gimana pandangan Islam soal ini? Apalagi di zaman sekarang udah banyak bukti medis tentang bahaya merokok buat kesehatan. Penasaran gimana Islam memandang rokok dari berbagai sudut? Nah, yuk di sini kita akan bahas dari beberapa perspektif para ulama dan argumen yang ada biar kalian bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Kita bahas mengenai pandangan yang menganggap makruh. Dalam pandangan sebagian ulama, terutama pada zaman dahulu, merokok dikategorikan sebagai makruh. Artinya perbuatan yang lebih baik ditinggalkan tetapi tidak sampai pada level haram. Mereka berpendapat meskipun rokok tidak bermanfaat, itu juga tidak secara langsung menyebabkan kerusakan yang jelas pada saat pertama kali dilakukan. Soalnya, pada masa lalu, sebagian ulama memandang rokok sebagai makruh karena pada waktu itu dampak negatif rokok belum diketahui secara jelas. Merokok dianggap sebagai kebiasaan yang tidak ada manfaatnya aja, tetapi tidak secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran dan juga hadis. Ulama yang menganggapnya makruh berpendapat bahwa rokok tidak secara langsung merusak iman ataupun ibadah seseorang. Tapi di sini juga ada beberapa hadis yang relevan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pandangan yang kedua yang menganggapnya itu haram. Banyak ulama zaman sekarang yang menganggap merokok haram berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan bagi kesehatan. Dalam pandangan ini, karena merokok merugikan tubuh dan lingkungan, serta membuang-buang harta, maka hukumnya haram. Mereka mendasarkan pandangan ini pada prinsip dalam Islam yang melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Soalnya, banyak ulama kontemporer dan otoritas Islam saat ini itu cenderung menyatakan bahwa merokok adalah haram karena bukti ilmiah yang kuat menunjukkan bahwa merokok merugikan kesehatan tubuh, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Di dalam Islam, menjaga kesehatan dan mencegah bahaya itu merupakan suatu kewajiban. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tanggung jawab menjaga kesehatan. Di dalam Islam, menjaga kesehatan adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga. Merokok yang terbukti berbahaya bagi kesehatan berarti melanggar tanggung jawab ini. Tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diminta untuk menjaga dan merawatnya dengan baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan yang terakhir mengenai fatwa-fatwa dari para ulama. Banyak ulama termasuk lembaga fatwa internasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merokok itu haram. Fatwa ini berdasarkan penelitian medis modern yang mengungkapkan bahwa rokok bagi kesehatan dan dampaknya negatif lainnya. MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan rokok itu haram, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Fatwa dari MUI ini didasarkan pada hadis Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Zawas. Terus selain itu, ulama yang pertama mengeluarkan fatwa rokok haram adalah Ahmad Rifai Kalisakap dari Kendal. Fatwa ini dikeluarkan untuk melawan Belanda yang membuat masyarakat kecanduan rokok dan opium. Dan di sini ada beberapa alasan yang membuat para ulama mengharamkan rokok. Salah satunya, rokok memabukkan karena dianggap menutup akal, menghilangkan pertimbangan akal dan membuat napas sesak. Terus yang kedua, rokok melemahkan badan karena dianggap membahayakan dan cenderung melemahkan badan. Terus alasan yang ketiga, rokok menimbulkan mudorot karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker dan sakit paru-paru. Alasan yang keempat, rokok menghambur-hamburkan uang yang dilarang di dalam Islam. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang tidak peduli terhadap bahaya di masa depan akibat dari perbuatannya, maka ia akan menanggung akibatnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi sekarang kalian bisa lihat kan, merokok bukan cuma soal kebiasaan atau gaya hidup, tetapi ada tanggung jawab besar di dalamnya. Apapun pandangan kalian, entah menganggapnya makruh atau haram, salah satu hal yang jelas, menjaga kesehatan itu wajib di dalam Islam.
Yuk sekarang kita mulai coba renungkan lagi soal kebiasaan merokok ini. Dan kalau bisa, pilih hidup yang lebih sehat dan penuh berkah. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.